Halo teman-teman, kembali lagi di channel Invest Rich. Kali ini saya sedang berada bersama Rizky Nadir. Halo guys. Nah, beliau ini saat ini berprofesi sebagai staf di salah satu perusahaan media. Dan kalian pasti tahu kode emitennya adalah MNCN. Ya, betul. Nah, coba Riz, kira-kira bisa nggak sharing sama teman-teman lu kerja di mana sekarang? Kalau sekarang gua masih di MNC Media, jadi sekarang karena udah integrasi, jadi lebih enak juga sih jadi lebih nggak cuma satu TV juga. Itu terus juga kan programnya juga kita bisa masuknya juga udah ketiga TV juga tuh. Waktu itu kan cuma kayak MNC aja. Sekarang kan MNC, RCTI, JTV itu jadi satu semua. Gitu ya. Ya. Nah, menurut lu kerja di sektor media itu enak nggak sih, Riz? Kalau menurut pandangan lu ya? Kalau menurut pandangan gua tuh enak banget. Kalau menurut pandangan gua. Alasannya kenapa itu enak? Yang pertama bisa akses ke setiap program sih bang. Kayak ada program apa nih yang dari TV RCTI, nah itu kita bisa nonton langsung. Bisa langsung ya, jadi relatednya langsung, lo bisa eksklusif secara langsung ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau misalkan nih lu kan kerja di perusahaan TBK ya kan? Iya. Lu kan sekarang bekerja di perusahaan TBK. Lu sadar nggak kalau misalkan perusahaan TBK itu ternyata sahamnya itu diperjualbelikan di bursa? Kalau itu paham dan sadar juga sih gue, makanya secara nggak langsung pun gue tiap bulan mengakumulasi juga dari tempat gue kerja, karena gue udah tahu nih internal perusahaan gue gimana. Terus kalau kita misalkan kita nggak ikutan beli, kayaknya kan bodoh banget gitu. Maksudnya gitu. Kita tahu tapi kenapa kita nggak beli, kecuali kalau kita emang beneran nggak tahu dan asal beli, itu namanya gambling. Itu yang bahaya, yang kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kalau lu ngerasa nggak perusahaan yang ya makasih Pak. Thank you. Makasih Pak. Agak ini sebentar. Nah, balik lagi guys. Lu kan tadi bisa jelasin nggak ke kita semua nih, awal mula lu kenal investasi itu seperti apa? Kalau awal mula gue investasi itu kan pertama gue emang nggak ngerti apa-apa tuh. Terus kebetulan gue juga kuliah di jurusan pasar modal yang saham-saham gitu. Jadi sebenarnya dari SMA pun gue seneng ngeliat IHSG, tapi nggak ngerti IHSG itu apa. Ngeliat angka gerak, grafik, running trade, kok ini keren banget kayaknya. Tapi itu apa, maksudnya gimana tuh? Iya, kayak di CNN gitu-gitu kan yang berita-berita tentang pergerakan pasar modal, saham gitu. Gue ngeliatnya, wih seru banget nih. Apalagi gue waktu ku SMA juga sering lewat bursa efek. Ini maksudnya apa gitu, IDX kayaknya keren. Apa kuliah jurusan itu? Ternyata gitu. pas gue tahu ada kampus yang jurusan pasar modal, makin tertarik lah gue buat mengikuti itu. Jadi dasarnya itu karena lo sekolah di pasar modal, terus akhirnya lo belajar gitu, tertarik gitu kan. Ya, nah sekarang ternyata lo kerja di perusahaan TBK-nya. Perusahaan TBK yang notabene perusahaan yang menjual sahamnya di bursa gitu kan. Nah lo udah punya pemahaman nih soal investasi, kemudian lo juga kerja di situ. Kira-kira apa sih yang mendasari lo itu mau beli perusahaan yang lo beli? Kan kadang kan lu beli perusahaan di mana tempat lu bekerja, maksud gua. Kan kadang banyak orang yang kerja di perusahaan TBK tapi dia nggak mau beli perusahaan saham di tempat dia bekerja gitu. Kira-kira bisa nggak cerita sama teman-teman kenapa lu beli? Nah berarti kalau orang yang kayak gitu, dia kerja di perusahaan TBK tapi dia sendiri nggak mau beli, berarti secara nggak langsung dia nggak percaya sama perusahaan tempat dia bekerja. Toh dia sendiri aja nggak megang sahamnya, padahal dengan 100.000 aja itu kalian bisa beli perusahaan itu belinya. Nah ini yang harus diketahui juga nih buat teman-teman semua. Beli saham itu secara online ya teman-teman ya, bukan dari kita datang langsung ke bursa efek atau kita titipin duit ke orang lain. Nah
itu salah. Kalau kayak gitu penipuan sih. Karena kan sering juga tuh ada yang investasi kumpulin orangnya nggak tahu kemana, hilang, terus tiba-tiba dia nyalain saham begini kan. Nggak gitu ya berarti ya? Nggak begitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kenapa kita beli perusahaan itu. Jangan asal percaya teknikalnya begini. Tapi ketika perekonomian berubah, ya teknikal itu udah nggak ada ininya, gitu, ya udah berubah gitu juga. Misalkan nih, Ki, gue mau beli perusahaan di mana tempat lu bekerja, MNCN kan, MNC Media. Kalau gue mau beli, berarti apa gue langsung ke perusahaan lu apa enggak? Oh enggak. Jadi kalau mau beli, pertama kalian harus punya rekening efek dulu. Oh gitu. Nggak bisa langsung ke perusahaan atau ke bank atau ke bursa efek. Dan di sini di MNC Sekuritas 100.000 aja kalian udah langsung bisa opening account, dan itu online semua. Dan kalian pun nanti akan dibikin rekening dana nasabah atau rekening dana investor sih Bang namanya Bang. Oh gitu. Berarti itu, sebenarnya buka untuk buka akun saham sendiri itu sebenarnya mudah banget ya. Gampang banget. Jadi sehari juga udah kelar kok. Jadi, semuanya udah kelar. Jadi udah tinggal eksekusi aja. Nah, kira-kira lu punya pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana yang belum paham investasi, terus masih ibarat kata masih bekerja buat perusahaan-perusahaan TBK tapi nggak mau mencoba untuk berinvestasi, atau mereka yang masih belum melek soal investasi lah, ada pesan nggak kira-kira? Kalau pesan menurut gua ya cobalah mulai investasi dari sekarang, karena kebutuhan kita ke depannya itu semakin banyak, sedangkan nilai mata uang kita juga semakin turun. Jadi gimana ya, sayang aja gitu, kita kerja di perusahaan TBK, kita tahu kondisi perusahaan itu, tapi kenapa kita nggak investasi dana kita di situ? Itu sih. Dan kalau ngikutin gaya hidup ya nggak bakal ada habisnya sih Bang. Kalau ngikutin gaya hidup. Jadi lu sekarang berusaha untuk melawan trademark ya, dalam artian lu lebih menekankan gaya hidup lu turunin, tapi lu berusaha meningkatkan kepemilikan investasi lu seperti itu ya. Betul banget. Oh gitu. Kenapa Ki? Ya kembali lagi sih, kalau gaya hidup toh ya udah paling cuma buat instastory, wah ini keren nih ngopi di sini, tapi kan buat masa depan kalian nggak ada gunanya juga. Apalagi memaksakan dengan hutang gitu ya. Wah, kalau dengan hutang nggak rekomen banget deh kalau itu. Saya nggak berani ngomong kalau hutang apalagi pinjaman online itu. Saya udahlah. Jadi teman-teman di sini kita belajar sama Mas Rizky nih. Beliau bekerja di perusahaan TBK, ternyata dia juga sudah berinvestasi di perusahaan TBK tempat dia bekerja. Di sini kita belajar bahwa dia nggak mau selamanya bekerja cuman untuk mengkayakan perusahaan tersebut. Ya, betul. Artinya kan kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, kalian digaji iya, tapi yang makin kaya atas kerja keras teman-teman di perusahaan tersebut ya perusahaan itu, betul nggak? Iya. Nah, dengan memiliki saham dari perusahaan TBK tersebut, ya artinya kalian bekerja di situ, kalian bisa menikmati keuntungan melalui peningkatan harga ataupun dividen, benar gak? Ya, betul. Gitu. Nah, pertanyaan gua, kira-kira kalau untuk saham yang lu beli nih saat ini, lu kan percaya dengan MNCN gitu kan? Ya. Prospeknya gimana ke depan? Kalau prospek, kalau menurut pandangan secara umum aja secara umum sih, ya kalau secara umum sih televisi itu masih jadi primadona, dan cakupannya pun sampai ke pelosok-pelosok televisi itu bisa dibanding digital, karena digital belum semua wilayah terkoneksi internet, atau bahkan di Pulau Jawa aja mungkin ada yang belum kena sinyal. Jadi kan kalau secara dari platform digital itu agak susah. Gitu. Agak susah buat dia tahu nih. Kalau TV kan sampai ke pelosok pun itu ada masuk. Oh gitu. Iya. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, kan kita sama-sama tahu nih kalau kondisi market bursa sekarang kan lagi crash. Iya. Gua mau tanya, lu pernah rugi nggak sih? Sekarang pun lagi rugi. Tapi justru karena rugi itu harusnya kita mengakumulasi terus aja. Karena kan ketika harga murah ya udah kita akumulasi terus aja, tumpuk terus toh.
namanya ekonomi itu kan pasti berputar. Nah, mungkin sekarang lagi di bawah. Jadi ya udah kita kumpulin dulu aja, kumpulin terus. Nanti pun ketika semoga pandemi ini kelar dan perekonomian kita membaik lagi, ya udah. Ketika orang lain baru masuk ke suatu saham itu, kita udah punya duluan. Harga naik ya, harga naik, kita udah punya, orang baru masuk. Otomatis kan kita juga udah megang di harga bawah, itu harga terbang, orang ikut-ikutan beli. Ya udah, kita udah tinggal nunggu untung aja. Ibaratnya lu tidur aja tuh udah bakal dapat duit bang kalau udah kondisi kayak gitu. Mungkin ya. Kalau sekarang market lagi jelek, orang bakal mandang sebelah mata pasar modal. Apaan nih saham cuma kayak gini doang, bikin rugi. Ditambah banyak kayak orang-orang bilang saham itu merugikan, penipuan. Sekarang gini, investasi di saham itu buat jangka panjang. Jangka panjang, betul. Jangan buat di bawah setahun. Itu bahaya banget sih kalau buat cuma under setahun gitu doang. Karena ya sekarang gini bang, gue minjemin duit ke lo, anggap 10 juta buat bisnis, seminggu harus udah balik, bisa nggak? Ya susah, karena kan ya tergantung kemampuan orang lagi ya, gitu kan. Balik lagi, tapi kan secara logika perusahaan itu butuh produksi dulu, butuh performa kinerja gitu ya. Belum penjualannya, produksinya, inovasinya juga gimana. Kalau tiba-tiba langsung dalam jangka cepat harus udah balik, ya nggak make sense. Nggak make sense juga. Silakan cari produk investasi mana yang bisa sehari jebret langsung balik 10%, 20% di luar pasar modal. Nggak ada ya? Nggak ada. Toh kalaupun di saham juga, kalau kebetulan saham yang kalian pegang itu auto reject ke atas, ya udah naiknya banyak gitu ya. Naiknya berarti banyak. Rezeki bisa 20% sehari. 17% bisa. Berarti rezeki gitu ya. Oh, jadi sepengalaman lo, berarti lo kan udah beli saham, lo kerja juga di perusahaan TBK, kemudian lo juga pernah rugi segala macam, ya kan? Jadi lu punya sesuatu yang pemahaman bahwa saham itu naik dan turun itu pasti ada alasannya gitu ya. Jadi kalau misalkan saham naik pasti ada alasannya. Saham turun juga alasannya. Nah, menurut lo kalau enaknya investasi di saham itu apa sih kalau kita dilihat dari pergerakan naik atau turun? I mean kalau naik kita ternyata laporan keuangannya bagus. Terus kalau misalkan turun ternyata kinerjanya lagi jelek. Seperti itu. Jadi ya itu juga termasuk juga tuh. Nah, ketika harga saham yang kita pegang naik, silakan kalian jual, tapi ingat di atas langit masih ada langit. Kalian bisa sekarang bakal nyangka ini udah mentok nih, udah bakal nggak naik lagi, ternyata masih bisa naik lagi, kan kalian juga akan nyesel juga. Mending amannya kalau buat investasi itu mending buat jangka panjang, jangan cuma di bawah setahun 2 tahun gitu, jangan sih, karena perusahaan itu bakal berproduksi terus dan pendapatan itu ada. Jadi lo believe bahwa pergerakan saham itu ada pergerakan naik atau turun itu tergantung dari kinerja perusahaan tersendiri dong. Tergantung, dan balik lagi kita beli saham juga jangan asal gambling, jebret beli. Pahami dulu perusahaannya. Pahami dulu perusahaannya, apa yang dijual, kita tahu nggak produknya apa, baru kita beli. Jangan kita nggak tahu nih perusahaannya ada apa enggak, tiba-tiba kita beli saham. Atau ada orang datang bilang ini investasi kumpulin duit, satu RT dikumpulin, ternyata nggak tahu kemana orangnya, dan dia bilang investasi bodong. Dan yang karena gini loh bang, investasi familiar pasti saham, orang tahu investasi saham. Jadi dengar ada investasi bodong, mikirnya wah ini saham nggak bener nih, saham bodong, padahal saham penipu, padahal bukan saham yang begitu. Padahal nggak seperti itu ya. Iya. Oh ya, jadi enak nih. Jadi hari ini kita tahu bahwa pergerakan harga saham itu naik turun itu karena ada alasannya. Salah satunya dari kinerja perusahaan, apalagi lo yang notabene kerja di perusahaan TBK, jadi lo bisa lebih tahu gitu kan, betul, kinerja perusahaan lo. Nah, kenapa lo tetap beli? Ya tadi karena lo tahu kinerjanya, tahu kinerja, percaya dan trust gitu kan, dan lo nggak mau selamanya cuma jadi karyawan perusahaan tersebut. Betul. Paling tidak gue kerja di sana, tapi gue juga punya sahamnya. Jadi gue menikmati gue digaji, gue menikmati kenaikan harga saham, gue dapat dividen tiap tahun. Itu gitu kan? Pasti sih, ya benar. Jadi ya sekarang gini, kayak kalian cuma deposito di bank, di salah satu bank deh, anggap di mana aja. Sedangkan kalau
ketika kalian beli perusahaan itu, kalian bisa lebih dapat gede lagi dibanding kalian cuma deposito aja. Gitu. Itu sih. Jadi buat yang nggak tahu saham, belajar deh mendingan. Belajar. Oke, thank you banget nih Ki, lu udah cerita panjang lebar. Nah, terakhir sih pertanyaan gua. Selama ini lu pernah investasi di apa aja sih? Kalau investasi gua deposito udah. Reksadana udah, saham udah. Sekarang sih yang megang masih reksadana sama saham. Deposito lu tinggalin deposito, gitu ya? Ya kecil abisan. Gimana kecil soalnya kayak lebih tapi aman. Tapi sebanding, aman. Ya kan? Iya, karena kan high risk high return dan gua orangnya hajar sekalian, hidup sekalian, mati sekalian. Tuh kalaupun kalian percaya dengan enggak, jadi kalau kalian percaya dengan perusahaan yang kalian beli, ya udah santai aja. Gitu ya? Udah santai aja, pasti bakal naik lagi kok. Nah, kira-kira lu ada tips nggak buat teman-teman yang baru mau mulai apa investasi di saham? Apa sih yang harus lu dilakuin? Termasuk misalkan beli saham pertama, lu belinya saham apa gitu kan? Gitu, dari pengalaman lu aja. Tips yang harus dilakuin buat teman-teman yang belum yang belum ngerti saham, cari temen yang beneran ngerti dulu bang. Jangan kata orang begini, tapi orang itu pun belum tentu dia ngalamin langsung. Mending cari temen yang udah pure dia ngerti saham, jadi nggak ngejerumusin kalian juga. Dan untuk saham yang pertama kalian beli, ya namanya kalian belajar, kalau bisa dirutinin aja dulu, jangan nabung gitu ya. Nabung, jangan langsung jebret banyak, kalian beli langsung duit kalian 10 juta jebret, ternyata harganya turun atau gimana, nanti saham disalahin lagi, bilangnya saham bodong, saham jelek, saham ini itu. Kan itu aja sih paling. Jadi nabung gitu ya. Iya, jadi nabung. Terus beli perusahaan yang lu kenal gitu. Iya, kenal dan produknya kalau bisa lu pakai gitu. Dipakai tiap hari, itu sih yang amannya. Gitu. Jadi banyak kan di sekitaran kita itu ya, perusahaan-perusahaan yang produknya itu kita pakai setiap hari gitu kan maksudnya ya. Betul. Oke, terima kasih banget Loki sudah meluangkan waktu untuk diskusi sama kita. Siap. Diskusi sore hari sambil jalan-jalan nih kayak gini. Iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan dari perbincangan kita seputar investasi, terutama dari kalangan orang-orang yang bekerja langsung di perusahaan TBK. Ya. Buat kalian semua teman-teman subscriber dari InvestRich, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan see you. See you. Salam cuan.